Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabaru wa la hilma wa la ilma kaifa yakunu hadha lahum wa la hilma wa la ilma ya Rabb. Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, jamaah Masjid Darussalam yang insya Allah semuanya menjadi calon-calon penghuni surga, amin. Saya diberikan sebuah tema yang agak sedikit horor. Andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita, mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir kita, bisalah kita panjang bicaranya sampai akhir Ramadan, atau kita pendekkan. Seandainya malam ini malam terakhir kita, kira-kira apa yang kita lakukan sekarang? Seandainya malam ini malam terakhir kita, coba Bapak berpikir semua, merenung. Seandainya kita semua dapat bisikan, besok pagi pulang semua. Apakah mungkin hadirin mulia malam ini kita akan bermain-main? Apakah mungkin malam ini kita akan melakukan maksiat? Tentu tidak. Jadi orang hadirin sekalian yang mengingat kematian, siapapun orangnya yang mengingat kematian, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang cerdas. Orang yang paling cerdas di dalam pandangan Allah Ta'ala adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Masya Allah. Siapa mereka? Para sahabat. Sahabat Nabi itu Pak, mereka tak yakin masih hidup sebelum langkah kakinya yang kedua maju ke depan. Mereka tak yakin masih hidup sebelum air ini sampai ke dalam perut mereka, kerongkongan. Keyakinan mereka tentang kehidupan akhirat itu begitu dahsyatnya. Semua yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat meyakini sempurna. La aisha illa aishul akhirah. Itu Nabi katakan. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hari ini hadirin sekalian, masalah kita terjadi, kenapa terjadi masalah dalam kehidupan manusia? Ketika manusia memiliki angan-angan melewati batas umurnya, itu masalah. Angan-angan kita terlalu panjang, kita berandai-andai. Nantilah pas 10 malam terakhir aku serius tarawihnya. Sekarang santai dulu guys. Ada nggak yang punya pikiran kayak gitu Pak? Sekarang kita slow dulu. Nanti sebelum malam terakhir aku itikaf dah full. Atau ada lagi anak muda tuh berandai-andai, umur 40 nanti aku tobat katanya. Umur berapa? 40 mau tobat. Nah, ini kebodohan nanti boleh. Allah Subhanahu wa taala beri kita akal untuk berfikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami. Kalau ini tak digunakan hadirin mulia, maka Allah Ta'ala katakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulub wa la yafqahuna biha. Aku beri mereka hati tak digunakan untuk memahami. Ada hati tapi tak paham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Aku beri mereka mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Aku beri mereka telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi hadirin sekalian, banyak-banyaklah zikrul maut. Banyak-banyaklah mengingat kematian.
mungkin saja malam ini malam terakhir kita. Wallahu alam bisawab. Saya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya live di salah satu akun sosial media. Kemudian teman saya bersedih, dia cerita, Pak, Ustaz mohon doa, kawan kita si Bulan di Malaysia pergi menjenguk orang sakit. Dia pergi menjenguk orang sakit. Saya sampai di rumah sakit, dia yang mati, Pak. Orang sakit itu sampai sekarang masih hidup. Allahu Akbar. Kawan kami di Masjid An-Ni'mah pagi hari masih main bulu tangkis, Pak, pagi hari. Siang hari masih bersenda-gurau dengan anak istrinya. Masih ke masjid dia sholat. Sholat asar pun masih bisa sholat berjamaah. Ternyata hadirin mulia habis asar meninggal. Ternyata kematian tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Kematian ternyata mencari orang yang telah habis rezeki dia makan. Nah, maka hadirin sekalian, banyak-banyaklah mengingat mati, banyak-banyaklah berfikir bahwasanya kehidupan di dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Apa saja yang ada di dunia ini semua ujian saja, ujian. Ya. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan di dunia bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian. Hari ini orang terkesan dengan kehidupan dunia, itu masalah kita hari ini. Kita terlalu mengagung-agungkan dunia. Kita pikir uang 1 juta, 2 juta, 1 M, 10 M, 1 triliun itu besar. Padahal ada yang lebih besar dari itu. Nikmat bernafas. Ini jamaah Masjid Darussalam, Pak, seandainya kita semua dikasih orang uang 10 miliar, Pak, senang gak, Pak? Dikasih uang 10 M. Tapi besok paginya udah bisa bangun pagi. Mau gak, Pak, menerima uang 10 miliar tapi besok gak bisa bangun? Oh, gak usah lah, Bang. Oke, naik. Aku bagi kau 1 triliun. Tapi besok pagi kau gak bisa bangun. Saya kita 1 orang, oh gak usah lah, Bang. Yang penting besok bisa bangun pagi. Tapi ternyata kenapa ketika setiap pagi kita bangun kita tidak ucapkan alhamdulillah? Kenapa kita tidak bahagia? Seperti bahagianya kita dapat uang 1 triliun tadi. Orang kalau dapat uang 1 T, Pak, berubah cara jalannya, Pak, betul nggak, Pak? Slow motion jalannya, Pak. Itu orang semua mau dibeli aja. Iya, Bang. Orang kaya kan gitu, Bang. Cara ngomong. Ini, Pak, orang kalau naik mobil mewah, Pak, naik angkot dengan orang naik mobil Alphard itu cara jalannya beda, Pak. Kelihatan. Memang dunia ini mengesankan. Kalau saja nikmat bangun pagi lebih kita pilih daripada uang 1 triliun, mestinya kita semua tak ada yang menderita, Pak. Gak ada orang mengeluh. Setiap pagi dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Pasti kita akan bergembira berlangkahkan kaki ke masjid. Yang mana Nabi pun berikan janji lagi, ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Bukan 1 triliun, Pak. Dunia beserta isinya. Tak mungkin orang beriman mau tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Tak mungkin. Tak mungkin. Kecuali dia tak beriman dengan sabda Nabi. Ada nggak Bapak, pernah nggak Bapak menangis ketika ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh? Kita kehilangan tas beserta isinya, dompet beserta isinya, kita sedih. Ketika kehilangan dompet beserta isinya, kita berduka. Tapi kenapa ketika kehilangan dunia beserta isinya 2 rakaat sebelum sholat subuh, kita santai-santai saja. Bahkan tidur kesiangan, Pak, tak ada rasa sedih sesal di hati. Nah, maka hari ini ternyata masalah kita apa, hadirin? Iman kita lemah. Kita nggak betul-betul yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah, itu masalah kita. Ya, Pak. Coba kalau orang paling kaya di kota wisata nih panggil kita, suruh kita kemana ya mau? Bos ini, Pak, berangkat ke Papua dulu, Pak. Oh siap, Bos. Dia nggak tanya-tanya itu dapat duit berapa? Karena yang suruh siapa? Orang paling kaya di sini, nggak mungkin dia nggak kasih. Kenapa Allah yang perintah kita tak mau? Nah, maka hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang akhirat, tentu kita bicara tentang iman. Kita tidak nampak akhiratnya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, kata Nabi,
perbaharuilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak Anda? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan di akhir kalau kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin mati dengan sebuah kalimat, Pak, banyak-banyak ucapkan kalimat itu. Kalau Bapak ingin mati dengan sebuah pakaian, Bapak sering-sering memakai baju itu. Kalau Bapak ingin mati di satu tempat, Bapak sering-sering nongkrong di tempat itu. Tapi kalau kita nggak mau mati dalam sebuah kalimat, jangan ucapkan kalimat itu. Kalau kita malu mati dalam sebuah pakaian, jangan pakai baju itu. Kalau kita takut mati di satu tempat, wah, nanti kalau mati jangan pergi ke tempat itu. Hari ini berapa banyak orang mati di tempat maksiat? Na'udzubillah. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, mulailah islah. Perbaikan hati ini dimulai dari perbaikan lisan. Sebelum kita memperbaiki hati kita, perbaiki lisan kita. Banyak-banyaklah membicarakan kebesaran Allah. Di mana saja, kapan saja, jumpa dengan siapa saja, katakanlah kepada mereka, la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditakuti selain Allah. Tidak boleh ia berhak untuk dimintai selain Allah. Orang beriman itu hebat. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Dia tidak akan pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Coba, cobalah berharap sama anak kalau kecewa, berharap sama ayah kecewa, berharap sama suami kecewa, berharap sama istri kecewa, berharap sama teman kecewa, bahkan berharap kepada diri kita sendiri pun kita kecewa. Kita berharap kepada diri kita, maka jangan minta sama Allah, ya Allah jangan kembalikan aku kepada diriku, ya Allah ku serahkan semua urusanku kepadamu. Berharaplah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka dalam satu hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita akan meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqamah dalam bicara kebesaran Allah. Kadang bicara kebesaran Allah, kadang bicara kebesaran bapakku, pamanku, kakekku, kawanku, aku. Stop. Tidak ada yang hebat selain Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak punya kekuasaan apa-apa. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. La ilaha illallah, itu maksud la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba Pak, semuanya dengan suara yang keras. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ulang sekali lagi. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Pegang kalimat itu kuat-kuat Pak. Itu hakikat daripada la ilaha illallah. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. Air laut tak mampu menenggelamkan tanpa izin Allah. Kerajaan tak mampu memuliakan tanpa izin Allah. Harta tak mampu membahagiakan tanpa izin Allah. Allah mampu melakukan apa saja dengan asbab atau tanpa asbab. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, ketika iman kita meningkat, kuat iman kita, kuat amal kita, maka otomatis kita akan yakin dengan semua perintah Allah, yakin dengan semua janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan setiap sunnah yang Nabi janjikan. Nabi itu berjanji Pak sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati, kata Nabi, siapa yang hidupkan sunnahku,
faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang bersamaku, yang mencintaiku, bersama denganku di dalam surga. Pak, hari ini kenapa kita meremehkan sunnah Nabi, bahkan menghinakan sunnah Nabi, Pak? Orang pakai sunnah itu bukan saja diremehkan tapi dihina. Ya, dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah, hari ini kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Pak, ini sunnah, oh itu kan sunnah. Pernah nggak Pak dengar orang ngomong gitu? Ini sunnah, Pak, itu kan cuma sunnah. Di akhir zaman kata Nabi, man tamassaka bis sunnati 'inda fasadi ummati, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, falahu ajru ma'ati syahid, buat mereka pahala 100 orang mati syahid. Sunnah Nabi ini 18.000 banyaknya banyak. Dari ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Ini sunnah. Mohon maaf, Bapak mungkin heran, dari Sulaiman pakai sorban. Ini sunnah, Pak. Tanya sama semua ulama. Kalau nggak pakai, ya nggak apa-apa. Ini juga sunnah. Sunnah itu banyak. Ya. Saya dikatakan orang, kenapa Pak dari itu mata hitam-hitam? Sebelum tidur pakai cilak mata itu sunnah. Ada hadis, tanya. Cari dalilnya. Ya. Pakailah baju gamis supaya orang membedakan kalian. Mohon maaf, jangan remehkan pakaian sunnah. Pakaian gamis koko. Kawan saya cerita, dia pergi ke England. Di England dia makan di restoran. Tiba-tiba pas masuk restoran kata waitress restoran, excuse me brother, our restaurant is not halal. Restoran kami nggak halal. Dia tahu ini yang datang orang Islam. Kenapa? Pakaiannya. Ternyata ada bapak-bapak lagi makan juga. Dia komplain, hey, why you don't tell me this is not halal? I'm Muslim too. Aku orang Islam juga. Kenapa? Karena aku masuk, kamu tak cakap ini ada halal. Apa kata waitress? I don't know you Muslim. Aku tuh nggak tahu kalau bapak orang Islam. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda keislaman di dirinya. Tak ada satu pun sunnah Nabi di tubuhnya. Jangan remehkan sunnah, Pak. Di Indonesia mungkin tidak terlalu urgent, Pak, karena kita majoriti Islam. Tapi saya tinggal di Bali, Pak. Saya dapat di Bali. Saya baru pulang dari Bangladesh 2 bulan lalu, 40 hari yang lalu. Di sana saya ketemu satu orang, Pak, umur 76 tahun. Subhanallah. Profesor, orang alim. Lalu saya tanya sama dia, apa pengalaman paling mengesankan selama kamu berdakwah? Dia bilang apa? Tahun 2001, I went from New York. Dia datang, sudah pernah berdakwah keliling Amerika dan berkeliling di New York. Ternyata Pak, ini orang yang saya tanya ini, beliau di hari kejadian 11 September, pagi hari mereka pindah dari musola di bawah WTC itu. Di bawah gedung Twin Tower itu ada musola kecil. Lalu jemaah ini dari Bangladesh iktikaf di masjid itu, di musola itu 3 hari. Kemudian dia cakap, dibilang pagi itu, kata orang tempatan, we must move in the morning, early morning, karena sebentar lagi traffic. Oke, pagi-pagi dia sewa taksi, jamaah itu pindah ke masjid lain. Di dalam perjalanan supir taksi ngomong sama jamaah ini. Dia bangga-bangga lah, you see, itu gedung tertinggi American Pride, New York Pride. Kami bangga dengan Twin Tower ini. Kata jamaah tadi, one day Allah will destroy that building. Satu hari Allah akan hancurkan gedung itu, that building will be broken. Baru sebentar dia cakap, pesawat tabrak mobil gedung itu. Duar. Itu supir taksi shaking, Pak, gemetaran, Pak. Wah, ini pelakunya di mobilku nih. Dia baru jangan ngomong itu akan hancur, padahal dia cuma ngomong itu suatu hari akan Allah hancurkan. Cerita hari kiamat, bukan serangan teroris, Pak. Akhirnya hadir mulai supir taksi tadi langsung telepon 911, dibilang, don't worry, semua pelakunya ada di mobilku sekarang. Kalian tunggu. Akhirnya semua jamaah tadi ditangkap. Ini kisah nyata, Pak. Saya ketemu pelakunya langsung. Dia bilang kami ditangkap, dimasukkan di kantor polisi bawah tanah, ditahan bawah tanah, 16-hour interrogation. 16 jam kami diinterogasi. Pak, tahu apa yang selamatkan dia? Ketika seorang polisi perempuan poluan Amerika di New York Police Department melihat ada satu kayu di kantongnya bapak ini, dia tanya apa itu di kantong, dikeluarkan, ini siwa, sikat gigi. Mundur itu polisi, Pak. Bisik-bisik mereka, akhir mereka dilepaskan dengan alasan ini jamaah primitif, nggak mungkin mereka tuh yang melakukan teroris, Pak. Ternyata siwa yang selama ini kita remehkan telah selamatkan mereka dari tuduhan teroris.
Takbir. Ini kisah nyata, Pak. Jangan refleksi, Pak. La ilaha illallah. Nah, perlu bawa siwak tiap hari itu. Apalagi tongkat. Pak, saya dengan teman saya berdua berjalan, Pak. Tiba-tiba ada anjing, mungkin anjing itu stres apa gila nggak tahu, Pak. Anjing itu kejar kami berdua, Pak. Ternyata anjing kejar kawan saya ini. Saya nggak dikejar karena ada tongkat. Ini bahaya nih, ini ustadznya ada tongkat dipukul kita. Ini sunnah, Pak. Tongkat ini sunnah ya. Jadi jangan remehkan sunnah. Meskipun kita tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Minimal, Pak, minum tangan kanan, bismillah. Alhamdulillah, ini sunnah. Coba, Pak, kita di masjid sering lihat kan, banyak bapak-bapak yang masih belum bisa minum tangan kanan. Banyak. Saya pernah survei. Saya pernah survei di pesta pernikahan, Pak. Kan kita ada barale, orang Minang tuh ramai barale tuh. Dan saya bukan tajasus, saya bukan mencari aib orang. Cuma saya mau membuktikan berapa banyak umat Rasulullah yang bisa minum tangan kanan dan duduk. Hasil survei saya, Pak. Bapak boleh survei sendiri. Tak sampai 10% umat Islam minum tangan kanan dan duduk dengan adab. Nggak percaya coba, Pak. Hampir semuanya minum tangan kiri. Kalau kita tegur, minum aja kau urus. Apalagi masalah istinja, buang air kecil, hampir semuanya berdiri, betul nggak, Pak? Kalau kita berdiri, Pak, kemungkinan celana kita ada kena najis. Kalau najis di celana kita, wudhu kita tak sempurna, bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Mungkin mulai hari ini, Pak, ya, mulailah hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya, tanpa harus merasa paling sunnah juga. Ya. Saya hidupkan sunnah ini, mungkin Bapak sunnahnya yang lain. Ya, saling melengkapi, ya, saling mendoakan. Ya kan, ini syarat cinta, syarat mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai aku, kata Allah, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya cinta Allah kita dapatkan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Maka hadirin sekalian, seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita, tentu kita tak akan sia-siakan setiap malam kita dengan tidur, hadirin mulia. Berdirilah sepanjang malam, bacalah Al-Quran minimal 1 hari 1 juz, Pak. Jadi pas Idul Fitri kita semua telah khatamkan Al-Quran. Insyaallah, Pak, luangkan, tak apa-apa aktivitas yang lain, tapi Al-Quran jangan tinggalkan. Doakan saya masih dalam rangka proses melukis Al-Quran 30 juz, Pak. Nah, sekarang sudah sampai juz 18. Dibaca, ditulis, dibaca, ditulis. Mudah-mudahan suatu hari jadi penghafal Quran. Amin. Ya, baca Al-Quran. Banyak banget kiranya di Palembang, di Masjid Baitur Rahman. Ya. Kemudian hadirin sekalian, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholat, otomatis dia memperbaiki dirinya. Alangkah indahnya kalau sepanjang tahun sholat seperti ini, Pak. Ramenya. Ya. Kalau di Masjid An-Ni'mah sudah nggak bisa masuk. Kalau di Sidragen, masjid kami udah nggak muat, Pak. Sholat udah di luar-luar, di jalan. Penuh. Dulu kita pikir bikin masjid itu kebesaran. Ternyata pas satu Ramadan kekecilan, Pak. Ini masjid dulu mungkin panitia mikir kebesaran nggak? Ternyata kekecilan juga, sampai di luar tadi. Ya. Nah, jadi berarti hadirin mulia, kalau saja kita yakin setiap hari-hari terakhir kita, tentu kita tidak akan menunda-nunda taubat. Tentu kita tidak akan bermain-main dengan sholat kita. Bapak-bapak tentu tidak akan tinggalkan sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Nabi SAW begitu murka melihat ada sahabat yang sholat di rumah, sampai Nabi menyampaikan sebuah hadis, hadirin mulia. Ini hadis agak sedikit ekstrim kedengarannya. Kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi mengancam membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di dalam rumahnya. Dia sholat tapi tak ke masjid. Saya dengar hadis itu 23 tahun, sering saya sampaikan, Pak. Bukan ini hanya sekedar bersyukur nikmat atas nikmat istiqamah. Waktu saya dengar pertama kali hadis itu, saya masih gondrong, masih metal di Bali. Rambut saya masih kayak Bob Marley. Saya dengar hadis, wih,
bakar rumah ini. Berarti Nabi marah. Berarti Nabi gak suka melihat umatnya sholat fardu di dalam rumahnya. Maka waktu itu saya langsung angkat tangan, otomatis saya berdoa, ya Allah, aku bersumpah wallahi demi namamu ya Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati. Itu sumpah saya. Bapak kalau mau sumpah, sumpah aja. Kok lama kali dia sampai mati? Kalau besok mati sampai besok saya. Kan masalahnya panjang angan-angan lagi Pak. Betul nggak? Ini mohon maaf Pak, kalau saya perhatikan wajah jamaah ini nggak lama lagi Pak. Ya nampaknya nggak lama lagi Pak. Nggak lama lagi. Minta maaf, ini bukan meramal Pak. Nggak sampai 100 tahun lagi nampaknya. Saya yakin 100 tahun ke depan kita nggak ada di dunia, kita tinggal cerita. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka bersegeralah bertaubat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa Pak? Nothing. Bodoh. Sungguh bodoh orang yang sibuk mengumpulkan dunia. Dia bangun dunia, lalu dia meninggal dunia. Carilah harta sebanyak-banyaknya, silahkan gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Dudukkan anak istri, yakinkan mereka, nak, hakikat pernikahan kita, wahai istriku, nanti di surga, bukan di dunia. Di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Kita akan berpisah dengan semua orang kita cintai, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Dan survei membuktikan laki-laki tak panjang umurnya Pak. Kita laki-laki ini matinya lebih awal dari perempuan rata-rata. Maka buatlah persiapan. Ya, ini emak-emak lagi apa panjang umur daripada kita. Hah? Oh ini kawin lagi mana ceritanya? Ada niat aku mau nikah nanti istriku mati dulu. Dia mati duluan kan? Nah, jadi kawin sampai mati. Astagfirullahaladzim. Jadi hadirin sekalian, buatlah persiapan. Ya. Dapat duit, bangunkan masjid. Dapat duit, bantu fakir miskin. Ya, bangun pesantren. Berangkatin orang haji. Ini ada tanya nih, ini udah berangkat umroh haji belum? Belum. Ada orang-orang kaya. Kau berangkat haji, umroh. Berangkatin Pak. Itu orang kaya Pak. Kita untuk beli mobil bermiliar-miliar santai aja Pak. Saya datang ke rumah satu orang muslim Pak, orang soleh juga, berjajar mobil. Ini 10 miliar Ustaz, ini 18 miliar Ustaz, ini 2 miliar Ustaz, 3 miliar. Ini kalau dijadiin berapa orang berangkat umroh Pak? Sementara mobil itu pun nggak dipakai, cuma parkir aja. Bodoh Pak. Buat apa? Ya menurut saya bodoh sih. Buat apa? Memang bagi dia mungkin duitnya terlalu banyak ya. Tapi buat apa? What for? Hah? Ya silakan Pak, silakan yang sudah pernah naik mobil-mobil itu cukup dah. Habis itu udah bangunkan masjid, bangunkan pesantren, pergi ke pedalaman-pedalaman pulau-pulau terpencil, lihat mereka apa, kasihan nggak punya musola, nggak punya sumur Pak. Ya, datangi mereka, berkeliling cari orang-orang yang memerlukan. Nggak ada orang susah nanti di dunia. Saya ada ketemu orang Pak masuk Islam, kemudian murtad lagi, gara-gara nggak ada orang yang perhatikan hidupnya. Padahal mu'alaf Pak, itu hasnaf yang 8. Dia berhak atas zakat Bapak. Nah, coba lah kalau ada mu'alaf perhatikan kehidupannya sampai dia berjalan sendiri. Iya. Ini misi-misi kita, banyak pekerjaan kita yang mesti kita tuntaskan. Jadi hadisnya kesimpulannya apa? Banyak-banyak ingat mati. Seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir kita hadirin mulia, tentu kita akan bersemangat mengumpulkan bekal akhirat kita. Kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Ya sudahlah. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ingat Pak, satu tetes air mata orang yang jatuh karena takut kepada Allah akan padamkan api neraka jahanam seluas samudra. Maka banyak-banyaklah menangis Pak. Malam-malam nanti bangun, bapak berdiri sendirian, ibu berdiri sendirian, minta ampun kepada Allah. Ini bulan Ramadan amalan fardu seperti amalan sunnah. Amalan sunnah seperti amalan fardu. Amalan fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Maka kalau bisa sepanjang bulan Ramadan sedikit tidur sedikit saja. Habis tarawih nanti mungkin rehat sebentar, nanti jam 2 bangun lagi, berdiri lagi, selesaikan dibaca Al-Quran. Serius. Nah, kemudian siang-siang Qiyamul sebentar, persiapan untuk tarawih kita, untuk Qiyamul kita. Nah, kemudian hadis sekalian, kembali kepada sunnah Nabi SAW, perbaiki sholat, cintai ulama. Ya. Ilmu itu seperti air, kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya.
Cintai seluruh ulama, Pak. Seluruh ulama cintai. Ulama itu dagingnya beracun, jangan dihina, Pak. Enggak cocok sama aku Ustaz itu. Yang enggak cocoknya singkirkan, diabaikan. Yang cocok-cocoknya diambil. Ya. Enggak boleh fanatik kepada ustaz. Fanatik itu boleh kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kepada imam-imam mazhab pun enggak boleh. Oh, imamnya kenapa enggak baca ini, kenapa enggak baca kunut, kenapa bismillah? Enggak apa-apa, itu sunnah. Ya. Baca bismillah dijarkan itu sunnah. Baca kunut itu sunnah. Enggak baca kunut juga sunnah. Disirkan sunnah. Sunnah itu banyak. Ya. Maka kata Buya Hamka rahmatullahi alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya. Orang kalau tinggi ilmunya, Bang, mudah dia menerima perbedaan. Tapi ada orang yang belajar ke satu tempat, satu orang guru, satu ustadz. Ini biasanya orang ini, Pak, dia tahu yang paling betul di dunia ini. Pokoknya yang itu berlebihan, yang itu kurang, yang pas tuh aneh nih katanya. Dia aja masuk surga sendirian, Pak. Itu tandanya sedikitnya kitab yang dia baca, tanda sedikit guru yang dia kunjungi, tanda sedikit majelis yang dia datangi. Maka mulai hari ini, Pak, belajarlah terus. Dan ilmu harus diiringi dengan zikrullah, karena ilmu tanpa zikir adalah zulumat, kegelapan. Kalau ilmu sudah dengan zikir, insya Allah akan datang sifat tawadhu ke hati kita, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Anggap semua orang lebih baik dari kita. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Masih ingat kalimatnya, Pak? Coba diulangi. Sebaik-baik saya, kurang keras suaranya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulangi. Seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Kenapa nggak mau mengalah di jamaah ini? Memberat mengalah itu berapa ya? Ini orang tua saya lebih baik. Kenapa mereka lebih baik? Hari lahirnya orang-orang tua itu lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan seluruh orang tua karena kedekatan mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tua itu panggil abang, yang panggil namanya, Pak. Nggak sopan, ya. Ya, orang tua nih. Ini abang mana lebih tua nih? Nah, panggil abang. Cium tangan, nah, gitu, Bang. Ya. Kalau anak kecil katakan saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak. Jadi Allah bagi kita dua mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibalik-balik, Pak. Kalau kita lihat kebaikan orang, kita sayang sama dia. Kalau kita lihat keburukan orang, kita benci sama dia. Maka senantiasalah melihat kebaikan semua orang. Lalu ikhlas, orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. La ilaha illallah. Itulah hadis sekalian. Jangan takut mati, tak takut mati. Siap mati, tak siap mati. Buatlah persiapan. Mungkin malam ini malam terakhir kita. Itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.